عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالح والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala, kita bercakap tajuk qada di antara makhluk. Qada induknya, ya. Qada induknya, di dalam qada itu ada qadar dan takdir. Nah, sekarang kita paham macam ini. Kasarnya sama saja. Qada, qadar, takdir. Okay. Jadi konsepnya sama saja seperti iman, Islam dan ihsan. Okey. Nah, qada itu menuntut kita beriman saja. Tidak ada pertikaian. Ya, paham tak? Menuntut kita beriman artinya apa, Halina? Ya, yakin saja. Jadi, sebarang usaha, sebarang tindakan, sebarang apapun, nah menjurus kepada untuk meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak langsung terkait dengan ikhtiar kita. Nah, itu maknanya sekarang. Makna di peringkat ini. Ya. Jadi, sebarang usaha, nah, usaha itu tidak macam-macam, ya, berbagai-bagai bentuknya, untuk meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berkait dengan ikhtiar hamba. Nah, itu pemaknaan di peringkat kita sekarang, ya. Itu pemaknaan di peringkat kajian kitab. Peringkat awal itu hari qada artinya ketetapan Allah yang tidak berkait dengan ikhtiar hamba. Itu saja. Okey. Nah, justru qadar pun sama saja. Ya. Ketetapan, meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan perintah perbuatan hamba. Boleh tulislah. Orang kadang-kadang mau ingat. Egi kuat. Meyakini, ya, satu ya. Ketetapan Allah yang, ringkas saja boleh tulis, ya. Tidak berkait dengan ikhtiar. Apa makna ikhtiar, Lina? Nah, tidak berkait dengan ikhtiar. Artinya tidak berkait dengan daya fikir dan daya tindak hamba. Faham tak? Tidak berkait dengan ikhtiar hamba. Itu satu. Ya. Kemudian qadar. Yang kedua, itu sama saja. Meyakini ketetapan ketetapan Allah yang berkait dengan af'al ataupun perbuatan. Terjemah terus, ya. Perbuatan ataupun perilaku, laku. Yang ketiga, takdir. Takdir artinya meyakini sama saja ketetapan Allah yang terkait dengan apa itu? Maksud apa? Terkait dengan qada dan qadar. Itulah wujudnya tidak bersangka buruk kepada Allah, ya. Meyakini Allah sebagai. Nah, ini pemaknaan di tahap kedua kamu orang, ya. Tahap kajian kita. Bukan tahap tahqiq. Di tahap tahqiqnya senang saja, ringkas. Nah, jadi itulah yang Walid maksudkan tadi. Sebarang bentuk tindakan ataupun usaha, riyadhah dan sebagainya, nah, semuanya menjurus kepada meyakini. Itu poin besar, ya, bagi memberi pemaknaan benar akidah kita, benar ibadah kita, dan benar adab. Jelas ya, Rantau? Kau kasih jelas betul, Rantau. Mau jadi tok guru itu mana? Dia otak mau jadi tok guru ini kena PK tau kah? Itu dicantumkan, begini, faham ini, Rantau. Bukan makmud. Tidak boleh makmud. Faham katul. Okey, jadi belajar sudah kita langsung tidak langsung, walaupun musannif menyebutkan qada saja, ya. Nah, kalau qada itu berarti yang dalamnya ada qadar, yang dalamnya ada takdir. Okey, kemudian kita telah dibentangkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan pertanyaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang miskin. Nah, kita baca sudah itu, ya. Jadi miskin bukan maksud tidak ada harta benda sebagainya. Tapi miskin yang dimaksudkan oleh Nabi itu ialah orang yang buat ibadat di dunia, ada ibadatnya, tapi di akhirat kosong. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, miskin. Nah, kemudian kita tafsirkan hadis ini dengan makna itu miskin akhirat. Kan?
ulama-ulama tafsir hadis, bidang hadis tafsirkan yang dimaksudkan oleh Nabi itulah tentang miskin di hari akhirat. Nah, rupa-rupanya miskin itu bukan cerita dunia saja. Miskin itu juga ada berlaku sampai di hari akhirat pula. Nah, adapun miskin di dunia itu tidak ada harta. Yang Maulid ini tidak miskin dulu, tahu. Aku mau harta, aku tepuk Allah dengan izin Allah keluar pada tanah. Tadi aku tepuk keluar tik kambing. Nah, harta juga kan, tik kambing kan? Betul. Nah, rantau tepuk kan kau ketuk situ keluar besi kan? Betul kan? Nah, rantau pun sampai itu dah. Ketuk keluar besi. Nah, dia mau makam besi, nanti dia sampailah makam emas, makam permata. Betul. Nah, yang penting kita paham ya, di mana kita sebutkan tadi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menunjukkan kepada kita bahwa miskin yang paling rugi, miskin yang paling buruk ya, untuk kita paham adalah miskin di hari akhirat, bukan miskin dunia. Nah, adapun miskin dunia itu kita boleh makan saja. Karena itu tidak ada nasi, kita makan ubi kayu. Tidak ada ubi kayu, kita makan umbut kelapa sawit. Kan? Tidak ada umbut kelapa sawit, nah kita makanlah pucuk-pucuk apa yang boleh makan. Kalau itu pun tidak ada, nah kita tunggu mati saja. Sebab Allah mengatakan, kamu mematikan seseorang saja, Allah putuskan rezeki. Jika Allah tidak mau mematikan kita, tetap saja Allah melimpahkan rezeki. Paham kali nak? Nah itu saja. Nah ini berarti miskin dunia itu sesuatu yang tidak perlu kita besarkan, kita sedih, kita depres, tertekan, itu begini, tidak perlu. Selama mana kita boleh berhubungan dengan Allah SWT. Deli saja dengan kita. Nah, kita bincang apa? Tanwirul Qulub Imam Ibn Atha'illah Iskandari. Nah, yang perlu kita bimbang, yang perlu kita takut, yang perlu kita risau, yang perlu kita gusar, yang perlu kita apa terkait adalah miskin di hari akhirat. Mungkin itu istilahnya miskin. Ada lagi hadis Nabi SAW yang menyebut lebih parah daripada miskin, yang kita istilahkan dengan papa kedana. Nah itu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah SWT. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Itu lebih berat. Nah sekarang miskin saja. Miskin di akhirat itu bagaimana? Berdasarkan kepada hadis Nabi, katanya sekurang-kurangnya ada 3 hal di situ ya. Bukan? Nah betul. Sedangkan mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Wajar saja. Ya. Tetapi bangkit di depan Allah SWT, amalan-amalan itu tidak boleh menjadi bekalan ataupun menjadi saksi kepada mereka di hadapan Allah SWT. Lalu kenapa? Baginda Nabi SAW menyebut langsung. Karena hidup di dunianya suka mencaci, suka menuduh keji kepada orang lain, atau memakan harta orang lain dengan jalan tidak hak. Misalnya kan? Nah ada 3, kurang-kurang ada 4. Dan yang keempatnya menumpahkan darah, bukan membunuh dengan jalan yang hak sebagainya. Nah 4 ini nantinya kalau berlaku pada kita ketika di dunia akan menyebabkan kita miskin di hari akhirat kelak dan akan dilemparkan oleh Allah SWT kita ke dalam neraka. A'udzubillah. Jadi ini sekurang-kurangnya sebagai alasan penting cabut kita jatuh kepala sebagai alasan penting untuk kita untuk kita menjaga jasmaniah dan rohaniah kita, atau rohaniah dan jasmaniah daripada menjadi miskin di hari akhirat kelak. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, fikirkanlah bencana apa yang akan menimpa pada hari seperti ini, hari akhirat. Jadi kata musannif itu nasihatnya kepada kita, pikirkanlah. Justru itulah yang kita dari awal lagi kita sebut agama ya. Proses beragama itu membabitkan 3 jalan. Pertama pemikiranmu, kedua perasaanmu, ketiga tingkah lakumu ataupun amalan. Betul? Ya, proses agama bukan satu. Proses dalam beragama kau cuma solat, kau cuma zakat. Sedangkan perasaanmu, sedangkan pemikiranmu bercanggah dengan Allah SWT. Nah itu masih lagi tidak menepati proses beragama. Nah proses beragama itu membabitkan apa? Pertama membabitkan pemikiran kita, cara berfikir kita. Betul. Nah kau beragama Islam tapi cara berfikirmu macam orang bukan Islam saja. Menyambut tahun baru lah, ada macam kau buat. Bakar mertun lah, nyanyi-nyanyi lah, dengan kinja-kinja misalnya. Ini bukan atulini kau ini. Kau tengok saja dia kenapa? Atul anak darahku ini bagus. Dia macam wanita Melayu terah, ya kan? Dia bagus. Cuma dia tidak mau menjadi menantuku. Itu saja. Nah, dia orang tanya dia orang, Walid mana ada ramai anak lelaki mau jadi menantu? Ini, Mizi, Jol, Tantau, Abang Jan, semua anak-anakku bah. Tidak boleh kah? Semua ada kan? Itulah dia orang. Okey. Apa tadi cakap? Nah, agama berdiri dengan
Ini hal-hal penting semuanya ya. Proses beragama, istilahnya begitu. Kita ni orang moden, jadi sebutan pun perlu moden ya. Proses beragama. Dalam arti kata yang lain, apa yang perlu kita lakukan, yang perlu ada untuk menegakkan agama di dalam diri kita. Pertama, pemikiran. Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga, laku ataupun disebut amalan saja. Nah, ini perlu berbetulan dengan Allah dan Rasul dan agama. Ini perlu berbetulan dengan agama. Ini pun berbetulan dengan agama. Nah, itulah maksud mudahannya. Jangan ada percanggahan di pemikiranmu. Jangan ada percanggahan di perasaanmu. Jangan ada percanggahan di perilakumu ataupun amalanmu. Nah, macam boleh sebut atul contoh tadi ya. Ini bukan amalan kita. Taukah? Menyambut tahun baru masih di 2024. Yo, tempewak saja. Meluat buat tengok. Tahu tak? Remaja-remaja yang susah hati ni student universiti, tahu tak? Nah, kalau orang itu bukan daripada kelompok cendekiawan, bukan daripada kelompok orang yang bijak, orang yang pandai. Nah, itu satu hal. Masalahnya sekarang sudah melibatkan kelompok orang yang dipandang sebagai bijak pandai. Kan? Nah, keluarnya nanti orang tengok ikut saja jadi model kepada orang. Mana itulah. Dan kita melihat dari sudut fitnah kepada umat ini semakin lama sekali. Itu Allah Taala. Itu Walid tidak ikut perkembangan dulu. Walid ada kawan kerja Dewan Bandaraya. Ada kawan-kawan ini. Orang cerita saja. Apa yang mereka akan jumpa selepas daripada malam tahun baru. Wah, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi itulah. Ya, jadi kesimpulannya. Walid bukanlah mau bebel tentang itu. Tetapi sekurang-kurangnya itu adalah isu masa yang sedang melanda umat. Yang perlu kita termasuk di dalam pemikiran. Gitu, kan? Termasuk di dalam orang-orang yang mendirikan agama, orang-orang yang melalui proses untuk mendirikan agama pada dirinya. Nah, pemikiran mereka langsung tidak langsung akan terlibat. Mana boleh jadi begitu? Tanggahan apa? Betul. Jadi, itu tentang pemikiran. Nah, kemudian tentang perasaan kita. Bagaimana perasaan kita terhadap agama? Ya, terhadap agama artinya terhadap apa-apa saja tuntutan yang ada di dalam agama. Ya, perasaan kita terhadap Allah, terhadap segala-galanya terkait iman. Perasaan kita terhadap syariat Allah terkait amalan jasmania. Yang kita selalu cakap, cintakah kita dengan solat? Cintakah kita dengan puasa? Cintakah? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi muhasabah kita sewajarnya. Betul kan? Alhamdulillah. Mana ada kita telefon tertinggal saja kita pikir separuh mati. Kan Mizi? Solat tertinggal, mana kita ada pikir separuh mati? Mungkin Mizi kau pikir, tinggal solat saja dia pikir separuh mati. Ini hari datang tidak pikir solat saja. Tadi subuh aku jam 10 baru solat. Istighfar sampai petang Mizi ini hari. Kan Mizi? Kan tengok anak turun. Nah, itulah murah. Allah. Nah, begitulah hal-hal yang dengan kita terlibat dengan lagha, dengan hal-hal yang sia-sia yang tidak menghubungkan kita dengan bos. Apa kita pernah berpikir? Patutnya kita begini. Nah, artinya apa? Artinya di situ menunjukkan bahwa pemikiran kita itu masih lagi tersasar. Ya, ini bahasa motivasi. Pemikiran kita itu masih lagi tersasar daripada hubungan dengan agama, ya, dengan baik. Itulah perasaan kita. Begitulah nantinya akan mewakili ataupun akan berlaku kepada, akan mempengaruhi tingkah laku kita ataupun amalan. Nah, amalan kita pun jadi malas saja. Tentang urusan dengan Allah jadi malas. Tapi kalau urusan dengan awe, orang kabut saja. Janji mau jumpa jam 2 petang, jam 12 tunggu sudah. Jangan. Janji mau sembang telefon voice. Apa dia panggil? Video. Mau video call. Janji jam 2. Jam 12 dia standby sudah dengan bajunya, dengan apanya. Cukur semua kasi. Nampak handsome. Perempuan pun serupa apa Mimi kan? Tidak kan? Janji mau sembang jam 2. Voice. Video call. Nah, jam 10 dia siap sudah. Ini padak, sana padak. Allah. Kalau dengan Allah SWT begitu kan bagus kita. Nah, Walid sebenarnya bercakap itu muhasabah Walid sendiri. Bukan kamu orang. Lagi 20, lagi setengah jam mau maghrib. Kita dalam surau sudah la ilaha illallah. Baca Quran atau apa atau istighfar. Walid lah. Maghrib azan sudah kenang kambing lagi. Biasalah. Kau lepas setengah jam sebelum maghrib kau siap masuk dalam surau. Bukan kau balik siap saja setengah jam. Orang mau sembahyang baru kau masuk dalam surau. Bukan begitu Jul. Maksudnya kau setengah jam ada dalam surau. Itu kan? Nah, kita bercakap tentang apa ya? Apakah begitu sepatutnya? Nah, ini wajar saja. Dan orang bekerja begini, orang yang tidak bekerja, orang yang ada ke lapangan begini. Nah, itu saja. Ya, tidak menafikan hal-hal yang menjadi tabi'i. Nah, jadi balik kepada kita poinnya adalah pikirkanlah. Kerana agama memang berdiri dengan pemikiran. Kalau dicatat sudah ya.
sebagai ilmunya, sebagai maklumatnya. Ya. Jadi fikirkanlah bencana apa yang akan menimpa pada hari ini, ai akhirat. Nah, maksudnya supaya kita ada fikir akhirat. Nah, itu bahagian daripada hal-hal ataupun kontens yang mesti ada di dalam pemikiran. Ya. Ada pikir akhirat, ada pikir urusan dengan Allah, ada pikir untuk memperbaiki diri, ada pikir untuk melakukan kebaikan. Begitu. Jangan kita tidak ada pikir itu. Ya. Lawan daripada pikir baik, pikir itu, ya seperti mana kita sebutkan tadi adalah pikir jahat. Pikir jahat, pikir maksiat, pikir... lanjut. Nah, pikirnya maksiat saja. Kemana aku mau ambil awet? Karam bertengok keram. Kenapa punggungnya besar? Kemana aku mau dapat orang itu? Keram dia, cong sama dia. Yang ini belum selesai, yang itu pula. Cong sama dia. Kenapa? Karena dia begitu begini, sesuai dengan nafsu kita. Nah, tidak boleh sihir dia. Kan? Main sihir pula misalnya. Allah, Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah. Contoh, kan? Jadi fikir dosa akan menyebabkan kita terus berdosa. Hadisnya kita baca sudah di dalam Atharul Ma'asi. Termini, apabila fikiran kita terlibat dengan dosa, nanti perasaan kita pun akan terlibat. Nah, ketika perasaan kita terlibat dengan dosa, perlahan-lahan akan membawa tingkah laku ataupun amalan perilaku kita kepada amalan dan perilaku berdosa. Nah, itulah maksud Nabi SAW. Ya. Kali kita melakukan dosa akan menyebabkan kita rasa mau terus berdosa. Nah, itulah Allah, Masya Allah. Okey. Kemudian katanya, ketika kebaikan anda tidak terhindar daripada penyakit-penyakit riya. Jadi Maulana Musannif menyuruh kita berfikir ya. Satu sisi dia menyuruh kita berfikir tentang hari akhirat. Sisi lain kita sebut sudah tadi ya, pemikiran merupakan proses kepada berdiri agama di dalam diri kita. Jadi justru spesifik saja Maulana Musannif menyebutkannya, khususnya ketika kebaikan anda tidak terhindar daripada penyakit-penyakit. Ya. Kebaikan kita tidak terhindar daripada penyakit riya dan budaya syaitan. Maksudnya ya, kita perlu fikirkan akhirat ya. Jika ya, kebaikan. Nah, kebaikan apapun yang kita lakukan, apa di sana ada riya, ada penyakit riya dan ada tipu daya syaitan. Nah, jadi maksud mudahnya, takut kita terkena riya, takut kita terkena tipu daya syaitan. Nah, pikirkanlah akhirat. Ya, ketika kita melakukan apapun, ketika kita beraktiviti apapun pada kehidupan dunia kita. Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia adalah makhluk kerohanian. Manusia adalah makhluk politik. Manusia adalah makhluk yang terikat dengan undang-undang peraturan. Nah, justru itu seluruh aktiviti kita akan menjurus kepada hal-hal itu. Betul. Nah, jadi pastikan tidak ada riya, pastikan tidak ada tipu daya syaitan. Nah, bagaimana untuk kita terlepas daripada riya dan tipu daya syaitan? Pikirkanlah apa yang akan menimpa kita pada hari akhirat. Begitu. Terus ya. Nah, ini sunnatullah langsung tidak langsung ya. Karena Allah mengajar kepada kita dalam Al-Quran begitu. Akhirat itu menjadi motivasi untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan ketika hidup, betul. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin ya, mereka yakin dengan hal-hal yang terkait hari akhirat. Okey. Kemudian katanya, kalau diterima satu sahaja kebaikan, dalam setiap jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang begitu panjang kita katakan, mungkin hidup kita 60 tahun, di satu sisi kita mengatakan 60 tahun itu pendek, satu sisi lain kita mengatakan 60 tahun itu panjang, kan? Nah, kalau diterima satu sahaja kebaikan dalam setiap jangka waktu yang panjang, musuh-musuh anda mengintai dan mengambilnya. Musuh-musuh anda mengintai dan mengambilnya kebaikan itu. Mengambilnya kebaikan. Nah, dalam arti kata yang lain, kalau kita ini cuma ada satu kebaikan, bayangkanlah kebaikan itu boleh dirosakkan oleh musuh. Nah, itu istilahnya. Siapa musuh? Nah, kita belajar banyak ya. Secara umumnya, musuh itu adalah iblis. Yang Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, aduwi wa aduwakum. Tilkal aduwi wa aduwakum. Ya. Dan yakni syaitan itu, yakni iblis itu, aduwi, musuhku dan musuhmu. Fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan kau buat kawan. Nah, itu maksudnya ya, jangan kau buat teman. Nah, itu musuh iblis yang pertama-tama. Yang kedua, ketika dia sudah meracuni akal dan hati kita melalui jalan nafsu, nah, nafsu menjadi musuh. Yang kedua, paham kan? Itu terkait diri kita. Dan yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang yang telah diracuni oleh iblis. Sama saja.
Kan? Bagi orang lain, kita yang telah diracuni oleh iblis menjadi musuh. Sama saja. Pahami? Orang-orang yang diracuni oleh iblis, terkena racun, sampai-sampai dia menjadi syaitan manusia. Itu istilahnya. Nah, ketika itu dia pun menjadi musuh. Dalam konteks kerohanian. Dalam konteks boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Mizi mau datang ke surau mengaji ini malam. Ini malam Maulid ada mengajar, Pak. Dan aku mau pergi mengaji juga. Tahukah aku? Dua awek aku cari. Dua awek dia cari. Aku mau kasih kau satu. Kau jangan buat begitu, Mizi. Jomlah. Dari saja dia pujuk. Dia pun buka gambar. Kau tengok awek yang aku cari mau kasih kau. Mizi pun tengok alamak. Putih ke debu. Garam saja keluar. Okeylah. Ini malam aku join kemurang lah. Itu contoh. Nah, tidakkah ketika itu kawannya tadi menjadi syaitan, betul kan? Nah, itulah keadaan-keadaan yang ada sekarang. Kita terpengaruh dengan orang-orang, kan? Yang pada dasarnya orang-orang itu mungkin syaitan manusia. Dan sisi lain mungkin saja kita menjadi syaitan manusia kepada orang-orang lain. Sama saja. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah maksud musannif, ya kan? Katanya kalau diterima satu saja kebaikan, yang maksudnya mungkin kita ada satu kebaikan saja di setiap jangka waktu yang panjang. Jadi musuh-musuh Anda mengintai dan mengambilnya. Itulah musuh-musuh. Kita sebut sudah tadi. 3 kan? Pertama iblis, itu perjanjiannya begitu. Yang keduanya adalah nafsu kita yang sudah teracun, sudah makan racun, sudah kena santau sang iblis, gitu kan? Dan yang ketiganya syaitan manusia. Jadi 3 yang menjadi musuh kita. Nah, mereka mengintai saja. Dan kemudian mereka mengambilnya dengan cara yang diajarkan oleh sang iblis. Berarti musnah kebaikan itu. Ya kan? Nah, ini tentang apa ya? Tentang, Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang manusia ini dia pikir kebaikan dia buat. Apa kebaikan kau buat? Nah, aku sedekah juga 2 ringgit. Walaupun dia tidak solat, walaupun dia begitu, dia begini, dia bermaksiat saja kepada Allah. Tapi dia melihat satu kebaikan itu sebagai kebaikan yang boleh boleh menutup semua keburukan-keburukan. Ini salah faham mungkin. Salah faham. Paham ini? Nah, umat sedang berlaku salah faham langsung, tidak langsung. Jadi yang sebenarnya macam mana? Yang hakikatnya macam mana? Hakikatnya kita belajar sudah ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq. Itu hakikat. Jangan kita campur adukkan di antara yang hak dengan yang batil. Campur aduk, paham ini? Nah, kenapa? Nanti hak itu musnah, rusak begitu saja. Yang batil itulah yang akan mempengaruhi kita, meliputi kita. Itu maksud ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Justru hakikatnya adalah kita tidak boleh mencampur adukkan, ya kan? Nah, dari satu sisi yang kita sebutkan tadi, mereka-mereka yang melakukan satu kebaikan, kemudian berharap dengan kebaikan itu boleh selesai semua keburukan-keburukan mereka. Nah, itu tersalah sudah kan? Salah paham. Mana mungkin begitu, ya? Jadi contoh lain apa? Contoh lain bulan puasa. Nah, bulan puasa ramai saja mau buat kenduri. Yang tidak sembahyang pun mau buat kenduri. Mau buat kasih orang buka puasa lah. Jangan. Nah, sebab itu bulan puasa saja kita tengok. Masya Allah. Bulan tidak puasa sunyi sepi saja. Bukan bulan puasa. Gitu kan? Kalau ada pun individu-individu yang memang warak. Memang dia menjaga hubungan dengan Allah SWT. Tapi datang bulan puasa. Nah, itu boleh sebutkan tadi. Yang tidak tutup aurat. Yang tidak solat. Yang sosialisasinya penuh dosa. Yang macam-macam keadaan. Nah, dia pun mau buat jamu orang buka puasa juga pahalanya begini. Inilah bentuk yang kita maksudkan tadi yang disebut oleh Maulana Mustannif langsung tidak langsung tentang orang yang mengharapkan satu kebaikan menutup semua keburukan-keburukannya. Nah, tidak mungkin begitu. Apalagi difahamkan kepada kita bahawa kebaikan itu boleh musnah, ya kan? Boleh musnah, boleh rosak. Istilahnya diambil, ya kan? Boleh musnah, boleh rosak dengan apa? Dengan iblis, dengan nafsu kita sendiri, dengan syaitan manusia dan sebagainya. Paham ini? Itulah maksud Allah. InsyaAllah la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian katanya barangkali kalau anda memperbaiki diri, barangkali. Nah, ini barangkali ataupun kemungkinan. Mungkin, ya. Kalau anda memperbaiki diri dan rajin berpuasa dan solat malam. Tetapi anda tahu, anda memperbaiki diri pertama, katanya rajin puasa, solat malam, nah sekurang-kurangnya disebut oleh musannif 3 perkara besar ini. Tetapi anda tahu bahawa tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan lisan anda selalu sibuk mengumpat sesama muslim. Bagus, memperbaiki diri, bagus. Rajin puasa, bagus. Solat malam, bagus. Ya. Tetapi anda tahu bahawa tidak ada satu hari pun yang berlalu, melainkan lisan anda, lisan artinya lidah ya. Lisan artinya, lisan ay lidah. Lidah anda, lidah kita. Selalu sibuk mengumpat sesama muslim. Sibuk saja mengumpat orang. Berarti tidak sempurna seluruh kebaikan anda. Nah, berarti kebaikan kita itu tidak sempurna. Jadi musannif mau menunjukkan kepada kita tentang kebaikan yang sempurna itu macam mana. Kebaikan yang tidak sempurna itu macam mana.
Nah, Walid tambah maklumat saja ya, berdasarkan kepada kitab-kitab lain yang diajar oleh para ulama. Kebaikan yang sempurna itu ialah kita semakin bertambah-tambah kebaikan. Nah, itu sifatnya. Dikaitkan dengan barakah. Ya. Jadi satu kebaikan kita buat sempurna, nah kita akan bertambah-tambah untuk melakukan kebaikan. Itu terkait dengan barakah. Barakahnya itu. Nah, adapun kebaikan yang tidak sempurna, ada dua kata para ulama. Satu, kita buat kebaikan dan kita mengharapkan kebaikan itu cover semua dosa-dosa kita. Satu, yang pertama. Yang kedua, kebaikan itu tidak berkembang. Dengan kebaikan itu tidak berkembang. Berarti itu saja. Dan yang ketiga, ada tiga lagi. Ada satu lagi yang disebut oleh para ulama, yaitu kebaikan itu mengundang kemudaratan. Ya, seperti riya, ujub, sum'ah, dan sebagainya. Ada tiga ya. Satu, apa boleh disebut tadi? Walid pun cuba mengingat apa yang belajar dulu. Yang pertama boleh disebut apa, Mizi? Tak jelas. Dapat tak orang tahu? Yang pertama, ini tentang apa Walid cakap tadi? Kebaikan yang sempurna. Nah, istilahnya Imam Ghazali tadi ya, kebaikan yang sempurna. Nah, apa maksud kebaikan yang sempurna? Kita tulis supaya kita tidak lupa ya. Kebaikan yang sempurna. Kebaikan itu merujuk kepada perkara yang diiktiraf oleh syarak. Ya. Kebaikan itu merujuk kepada perkara, tidak kira perbuatan, pemikiran ke, perasaan ke, amalan ke yang diiktiraf oleh syarak. Bukan diiktiraf oleh nafsu kita. Nafsu kita ambil nak darah orang pergi tengok wayang pun baik. Bukan buat apa, tengok wayang saja. Betul kau tidak buat apa? Betul. Kau tidak cium dia kah? Adalah sikit, biasalah oleh kapal, nafkah kapal aku bagi ya kan? Sesatnya pemikiran. Itu contohnya, pemikiran-pemikiran sesat yang telah dianut oleh umat. Okey, jadi kebaikan yang sempurna, satu, kebaikan yang dilakukan itu menyebabkan kita gemar untuk melakukan kebaikan seterusnya. Panjang ceritanya. Yang dilakukan menyebabkan gemar ataupun suka untuk kebaikan seterusnya. Panjang mau tulis ini. Okey. Yang kedua apa tadi? Bukan itu tentang itu keburukan. Itu kebaikan yang membawa pada keburukan. Yang ketiganya apa tadi? Okey. Nah, boleh tulis barokah saja. Barokah dalam kebaikan. Yang ketiganya adalah kebaikan mengundang kemudaratan. Nah, itu bukan tentang kebaikan yang sempurna. Baliknya tadi. Okey. Kebaikan tidak sempurna itu ada tiga. Itu yang dok confuse itu. Kalau confuse kena kencing dengan kambing. Kan? Sebab itu dulu orang pantang kepala, jangan orang main kepala, betul kan? Satu. Boleh terlupa tadi kambing kencing kepala. Itulah Jul, kau lah. Okey, jadi perbetulkan ini. Jadi ini tentang kebaikan yang tidak sempurna, betul? Ini kebaikan yang sempurna satu saja. Kebaikan yang sempurna satu saja, dia membawa kita kepada kebaikan seterusnya, itu saja. Okey, maksudnya kebaikan yang tidak sempurna. Nah, itu yang kita sedang bercakap. Kebaikan yang tidak sempurna. Ada tiga di sana. 1, 2, 3. Okey, yang pertama bergantung dengan satu kebaikan. Istilah mudah ya. Istilah itu kita nanti pandai-pandai sendiri. Kau mencerahkan dia atau tak? Kau menerangkan. Boleh cakap ringkas saja. Bergantung kepada satu kebaikan lah. Begitulah. Misalnya dia solat sudah. Jadi dia tidak perlu fikir yang lain. Kan? Mau maksiat kah, mau dating kah, mau apa kah, dia tidak fikir. Jadi dia solat. Itu kebaikan tidak sempurna. Yang kedua, kebaikan yang tidak berkembang. Tidak, itu saja berkembang. Nah, maksudnya kebaikan yang dilakukan tidak membawanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sedangkan hadis baginda Nabi SAW menyebut setiap kebaikan ya, berdasarkan kepada kebaikan yang sempurna itu tadi akan menyebabkan kita terbawa untuk kebaikannya. Paham tak, Jod? Okey, yang ketiga apa tadi? Kebaikan yang mengundang kemudaratan. Kebaikan yang mengundang kemudaratan. Kemudaratan yang merosakkan rohaniahnya ya, khususnya ujub, riya, sum'ah, takabbur, macam lagi. Ada kan orang seperti itu? Memang ada. Nah, dia bersedekah RM2 saja, tapi dia punya sombong macam sedekah berjuta. Aku sedekah, kau ada sedekah, kau ada. Sombong saja. Itu. Jadi sekurang-kurangnya 3 fakta untuk menggambarkan bahwa kebaikan yang berlaku itu tidak sempurna. Ini istilah para ulama ya. Ada istilah lain mengatakan tanda kebaikan kita tidak diterima. Nah itu ya. Kalau kebaikan itu tidak sempurna, nah itu istilah yang paling paling sederhana. Ya, perkataan ulama yang paling sederhana ataupun lembut. Nah, ada ulama yang agak keras dalam hal begini. Mereka mengatakan amalan kita tidak diterima. Tanda amalan kita tidak diterima. Tanda kebaikan yang kita lakukan itu tidak diterima. Masya Allah. Nah, itu lagi takut kita ya.
Dhabit, itu ya. Dengan tidak dhabit, ini hal-hal yang luar daripada sebutan kitab kita. Nah, kita takhrijkan daripada pandangan ulama lain. Okey, jadi kalau di sini kata Maulana Musannifnya, barangkali atau boleh jadi, ya, kalau anda memperbaiki diri, berarti kita memperbaiki diri, rajin puasa, salat malam. Tapi anda tahu bahawa tidak ada satu hari pun berlalu melainkan lisan anda sibuk mengumpat sesama muslim. Tapi kita tahu yang kita mengumpat saja setiap hari misalnya. Ada saja umpatan kita mengumpat orang muslim yang lain misalnya. Nah, itu gambaran itu menunjukkan bahawa tidak sempurna seluruh kebaikan kita. Ini bahasanya Maulana Mursyid. Jadi kalau kita sebutkan tadi berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, nah itulah berarti kita mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil. Yang haknya salat, yang haknya memperbaiki diri. Salat, berpuasa, nah itu memang hak. Yang batilnya adalah kita mengumpat sesama muslim dengan jalan yang tidak benar, ya kan? Jadi kalau benar jalannya itu tidak dinamakan mengumpat. Kan kita di sini cakap saja tentang Jul. Jul ini begitu, Jul ini begini, macam mana kita mau kasih dia jadi bagus ya? Itu bukan namanya mengumpat, Jul. Nanti kau depan Allah kau dakwa kami Walid mengumpat. Mana kau dah mengumpat kau? Fikir macam mana mau kasih kau senang saja, tahu kan? Tadi pun kami cakap tentang kau. Tanya cikgu, Jul fikir dia mau meniaga ikan bilis, mau bawa 20 kilo. 20 kilo kau mau meniaga apa? Jul, 20 kilo kita makan seorang 1 kilo saja habis sudah. Kau fikir mau masuk satu kontena, Jul? Macam mana? Bolehkah di bapak kau prepare satu kontena? Jangan satu kontena 1 tahun. Aku pun tidak mau meniaga begitu. Aku mau 1 bulan 1 kontena. 40 kaki. Kau fikir macam mana? Demi itu Jul. Kalau mau meniaga. Tahu tak? Nah, itu cerita luar Jul ya. Kadang kami kita cerita besok pagi ya. Okey terus. Jadi katanya, jadi apatah lagi dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu baru kejahatan-kejahatan rohaniah saja. Itu maksud. Ya kan? Mengumpat. Bukan kejahatan rohaniah, itu kejahatan-kejahatan dalam bentuk itu saja, ya kan? Jadi katanya apatah lagi dengan kejahatan-kejahatan yang lain, campur yang lain seperti makan benda haram dan syubhat serta lalai dalam melaksanakan ketaatan, campur semua itu. Bagaimana anda boleh mengharap kebebasan daripada kegelapan pada hari kiamat? Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi pertanyaannya, kebaikan cuma ada satu, kejahatan, keburukan itu yang banyak. Ya, terkait itu, terkait pemikiran, terkait perasaan, terkait dengan amalan, misalnya kan, macam-macam punya kejahatan, boleh cover kah? Nah itu contohnya, ya kan, terkait dengan makan haram, syubhat disebutkan di sini. Apalagi keburukannya, lalai dalam melaksanakan ketaatan, itu lagi campur semua. Nescaya keburukan lebih besar daripada kebaikan. Bukan keburukan lebih besar, keburukan sangat 1000 kali sangat besar. Nah kalau kebaikan itu cuma sedikit saja kan, mungkin kita katakan begitu. Tapi pada hakikatnya kita sebut sudah tadi, kalau keburukan seiring dengan kebaikan, tenggelam, musnah kebaikan. Jadi katanya bagaimana anda mengharap kebebasan daripada kegelapan pada hari kiamat? Nah kalau beginilah keadaan, bagaimana kita boleh mengharap kita terbebas daripada kegelapan pada hari kiamat? Itu majas kegelapan. Nah, para ulama menggunakan istilah majas dengan kegelapan. Ada ulama yang tidak menggunakan istilah majas, digunakan istilah sengsara pada hari kiamat. Ya, lawan nikmat adalah sengsara. Itu saja. Ya. Macam mana kita boleh bebas daripada sengsara dan mendapat di hari akhirat, di hari kiamat. Dia sebut kiamat, kadang sebut akhirat, kadang sebut kiamat. Nah, itu satu set, ya, satu set hari, masa, keadaan yang tidak ada manfaat anak pinak yang ramai dan tidak ada manfaat harta benda yang banyak. Nah, pada hari Masya Allah. Nah, jadi poin besarnya fikirkanlah. Jadi ini tentang apa? Tentang liqa'ul fikri. Pelajaran mula-mula kamu orang belajar, ya, asasul usul, ya, tentang hidup ini terkait menghidupkan akal sendiri. Betul? Sebelum liqa'ul ilmi. Tentang itu. Kalau akal kita sendiri pun tidak hidup, tidak berfungsi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita akan menuju kepada ilmu. Nah, itu rasional. Betul. Nah, sebab itu orang sekarang tidak mau pada ilmu, tidak mau belajar, menganggap tidak penting sih. Kalau penting pun itu ilmu mau cari makan. Kalau ketika kau meletakkan dirimu belajar agama, belajar ini, nah kan kau mau kerja apa? Kau mau makan apa? Kau ingat agama, belajar agama ini boleh kasih kau makan enggak? Gitu. Macam-macam. Betul kan Jul? Itulah. Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, kemudian kata musannif, Abu Zar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 2 ekor kambing saling menanduk. Ini kambing ceritanya. Menanduk saja, kan? Nah, itu perangainya kambing itu kan.
Kalau dalam satu kawanan itu ada jantan banyak, gaduh saja jantan-jantan. Kan? Katakan dalam satu kawanan kambing itu betinanya 30 ekor. Jantannya 5 ekor. Nah, 5 ekor itu kerja gaduh saja. Pum, pam. Sampai patah kita punya kandang pun patah saja kayu-kayu semua. Kan? Mungkin kerana kita pakai paku itu pendek. Pakai paku 3 inci pula tengok kasih masuk. Kalau itu pun patah juga, Masya Allah. Kan? Kambing itu dahsyat. Jadi kalau ada 20 betina, 30 betina, 5 jantan, setiap jantan itu pikir semua biniku. Nah, itu perangainya. Manusia pun ada juga kan, Mizi. Dalam kampung itu ada 5 orang awek, semua dia punya. Kontrol semua. Stop. Contoh. Ya kan? Allah, ya Allah. Ini cerita kambing. Rasulullah SAW melihat 2 ekor kambing yang saling menanduk. Baginda lantas bertanya. Nah, baginda Nabi pun SAW pun bertanya kepada Abu Zar. Tahukah engkau mengapa mereka saling menanduk? Tanya Rasulullah SAW kepada Abu Zar. Tidak tahu. Jawab saya ai Abu Zar Al-Ghifari. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, meredainya antara sahabat ahli wara' yang kita jadikan, yang para ulama menjadikannya sebagai panutan yang mendisiplinkan ilmu tasawuf kan. Wahabi itu mereka mengungkapkan bahawa ilmu tasawuf itu tidak ada sosnya, tidak ada sumbernya, tidak ada sumbernya, sama ada daripada Quran dan Sunnah ataupun daripada para sahabat dan sebagainya. Mereka menafikan. Yang mereka mengatakan yang ada hanya tazkiyatun nafs. Itu pun setelah dihujahkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang perangai, tentang sifat, tentang kebaikan begini. Nah, mereka pun menerima. Tapi mereka tetap menafikan tasawuf. Mereka menyebut dengan tazkiyatun nafs. Nah, padahal tazkiyatun nafs itu adalah satu bentuk amalan. Namanya mesti ada kan? Betul kan, Jul? Namanya mesti ada kan? Yang terproses daripada yang kita dapatnya santan. Betul. Tapi dari santan itu datang daripada apa, Mimi? Dari kelapa. Kelapa itu namanya kan? Berarti namanya ada. Perlu ada namanya, betul, Jul? Baru kemudian kita bercakap tentang prosesnya. Tazkiyatun nafs itu proses. Jadi satu proses yang tidak ada nama. Nah, begitulah kecelaruan Wahabi. Ya kan? Mana mungkin tidak ada nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada baginda Nabi Allah Adam alaihissalam nama segala sesuatu. Nah, berarti tidak ada yang tidak ada nama. Mesti ada namanya. Ya. Hanya saja mungkin berbeza dari sudut istilah. Orang dusun istilahnya ini. Orang ini istilahnya ini. Orang itu istilahnya itu. Kan? Nah, orang dusun istilahnya tuhau. Kan? Nah, kami istilahnya bunga kantan saja. Kan? Aku cakap saja, mana aku tahu, kau yang tahu itu tuhau itu apa. Kan, Mizi? Jadi tuhau itu apa? Jadi orang cakap tuhau itu campur bunga kantan. Ada yang campur. Bagus nih. Boleh jadi ayah. Contoh saja. Okey, jadi Masya Allah, Tabarakallah, bertanya Rasulullah kepada Abu Zar, tahukah engkau mengapa mereka saling menanduk? Tidak tahu. Jawab saya, Abu Zar Ghifari. Lalu baginda bersabda, namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Dan aku memutuskan hukum di antara mereka pada hari kiamat. Kata Nabi SAW kepada Abu Zar. Namun Allah SWT Maha Tahu. Nah, ini merujuk kepada sikapnya baginda Nabi SAW ketika menuturkan apapun, tidak meninggalkan memuji Allah, tidak meninggalkan menyatakan perasaannya terhadap Allah. Begitu. Nah, itu antara sikapnya baginda Nabi kita SAW yang sepatutnya menjadi sikap kita, gitu kan. Nah, mau menutur apapun kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kan. Mau cakap apapun kita merujuk kepada Allah, menyatakan rasa dan perasaan kita terhadap Allah. Nah, itu sepatut sebagai tanda kehambaan kita kepada Allah, ya kan. Okey. Jadi begitulah Nabi katanya, namun Allah SWT yang Maha Tahu. Jadi seolah-olah Allah Maha Tahu katanya, Allahu a'lam. Dan aku memutuskan hukum di antara mereka pada hari kiamat. Karena mereka tanduk menanduk itu, kata Nabi SAW, namun Allah Maha Tahu dan akan, bukan aku ya, dan akan memutuskan, Allah akan memutuskan hukum di antara mereka pada hari kiamat. Mereka kan tanduk menanduk antara satu sama lain. Dan nanti di hari kiamat, hari akhirat artinya begitu. Nah, mereka nanti akan diputuskan oleh Allah SWT hukumnya. Salah siapa, kenapa, mengapa, itu berkaitan dengan haiwan, kan, berkaitan dengan kambing. Nah, begitulah makhluk-makhluk apapun tidak terlepas daripada timbangan ataupun mizan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihukum jika bersalah dan untuk diberikan kebaikan jika benar. Nah, itu majas kepada Khalid.
Nah, jadi sama saja kalau kambing pun akan dihukum oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Itu haiwan kan? Makhluk haiwan. Nah, apalagi kita yang namanya makhluk manusia dan jin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya, akal itu adalah mizan pertama, timbangan pertama ketika hidup kita di dunia. Nah, justru kita pun perlu menjadikan akal kita itu sebagai mizannya, sebagai timbangannya ketika hidup di dunia untuk melakukan apapun supaya kita tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, supaya kita tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan, ya, yang kemudian disebut syarak ataupun syarak. Jelas ini. Nah, bukan boleh main hantam saja. Mau tatu badan, syok tengok orang tatu, kau pun tatu. Tatu dada, punggung, tetek, semua kau tatu. Bebat pun tatu. Anba. Aku tengok, kadang-kadang aku tengok ada video-video yang di situ kan, tatu tau kah? Tatunya semua. Jun, betul kau boleh cakap ni Jun. Jadi terkait lagi nanti pelaksana banyak orang main tatu semua. Ya kan? Nah, jadi dia tidak fikirkah apa pandangan agama kalau aku mau bertatu? Kalau dia Islam, ya kan? Nah, kalau dia mungkin bukan Islam, agamanya tidak ada kisah, tidak cakapnya itu silakanlah. Tapi kalau dia Islam misalnya, orang Islam, dia tidak tahukah? Nah, bukan tidak tahu, dia tidak pernah berfikir, betul kan? Jadi berfikir itu sebagai asas supaya manusia mencari kebenaran. Jadi yang benarnya bagaimana, yang dibenarkan bagaimana, yang dibolehkan bagaimana, yang tidak bolehkan itu apa misalnya. Nah, kalau tidak ada berfikir, nah itulah keadaannya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, jadi redaksi hadis yang kita bacakan tadi itu merujukkan kita kepada sesungguhnya tidak ada siapapun makhluk Allah SWT, lebih-lebih lagi manusia dan jin, ya, yang boleh terlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, jika kambing pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia dan jin yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin itu nabi. Nah, lebih-lebih lagi tidak akan terlepas. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita ya. Nah, kemudian kata musannif berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Surah An'am, surah Al-An'am ayat 38. Ya, itu ayat-ayatnya Al-Quran, ya, maksud daripada ayat Al-Quran. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi. Nah, tidak kira binatang apapun, kecilkah, besarkah, macam manakah, ya kan? Yang melata di bumi, yang hidup di bumi, melata ai hidup. Dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, demikian juga burung-burung yang berterbangan di angkasa, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Mereka umat-umat. Nah, apabila disebut umat-umat, berarti ada pemimpin umat, ya kan? Kalau umat manusia, pemimpinnya adalah Nabi Rasul. Itu dalam konteks agama, ya, Nabi Rasul. Maka demikian jugalah binatang-binatang yang disebutkan oleh Allah SWT. Mereka ini adalah menjadi umat kepada sesuatu. Nah, sebab itu dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Ya, dalam arti kata yang lain, dia menjadi rahmat kepada semesta alam, dan semesta alam yang dimaksudkan itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beragam, yang berbagai. Nah, jadi bagi umat Muhammad SAW bukan saja manusia dan jin, umat Nabi Muhammad SAW itu termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang beragam yang kita sebutkan tadi. Nah, ini berarti haiwan pun umat Nabi Muhammad SAW, ya. Tumbuh-tumbuhan pun umat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka mendapat rahmat daripada kerusulan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini termaktub dalam surah Al-An'am ayat 38. Nah, langsung tidak langsung ayat ini pun menunjukkan bahawa, kan, seperti mana hadis yang kita baca hadis Abu Zar yang kita bacakan tadi, ya, sama saja tiap yang namanya umat dibangsakan kepada umat itu akan melalui proses pendakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan melalui proses balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama ada sengsara atau nikmat. Fahamkah? Nah, itu tentang makhluk Allah SWT yang halus, yang kecil, yang apa, kita pun tidak tahu banyak lagi. Nah, ini bukanlah kita mengambil pengajaran kalau mereka pun akan diperhitungkan di depan Allah, apalagi kita. Okey, kemudian katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa seluruh makhluk, ini perkataan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang alim ini. Abu Hurairah antara sahabat Nabi yang alim, walaupun Islamnya agak terlambat, agak kemudian, tetapi dia antara sahabat Nabi yang alim. Ya, kalau diperhatikan, kalau kita belajar ulumul hadis, kebanyakan hadis-hadis yang terkait dengan syariat
diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Antara perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, karena seorang yang kuat mengingat. Jadi baginda SAW selalu saja bertutur dengan beliau, ya, khususnya hadis-hadis syariat, hukum-hukum dan sebagainya. Oke, katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa seluruh makhluk, ya, mengatakan bahwa seluruh makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat, termasuk binatang, burung dan segala sesuatu. Seluruh makhluk pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk apapun, baik binatang, baik burung-burung dan segala sesuatu. Nah, itu syai, isim nakirah, tidak kira yang kita tahu, kita tidak tahu, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu kucing pun akan ada. Dengan hadis tentang kucing akan ada di hari akhirat itu hadis berkenaan dengan Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah itu bukankah Hurairah itu bukan maknanya kucing. Abu berarti bapa. Jadi langsung tidak langsung digelarkan bapak kucing kepada Abu Hurairah. Nah, karena apa? Karena Abu Hurairah ini seorang yang suka membelah kucing. Dalam riwayatnya mengatakan, dia kutip saja kucing-kucing yang dijumpa di manapun. Nah, beza kita dengan Abu Hurairah, kita tidak kutip, tapi kucing yang datang. Itu kan? Itu beza kita dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dia kutipnya kucing. Jumpa di jalan pun dia kutip. Jumpa di mana pun dia kutip. Dalam Tabaqat mengatakan tidak kurang daripada 300 ekor yang dia pelihara. Hari-hari dikasih makan. Karena itu dia digelarkan dengan Abu Hurairah. Sedangkan namanya adalah Abu Abdurrahman. Nah, itu jika tidak salah Walid dalam Tabaqat. Nah, dia digelarkan dengan Abu Hurairah. Ya. Seorang yang begitu sayang dia, begitu kasih dia kepada kucing. Kan? Bukan baginda Rasulullah SAW saja yang kasih kepada kucing. Dia pun serupa. Kan? Nah, menurutnya dia belajar daripada Rasulullah. Itu katanya. Ya kan? Sampai-sampai ketika dia solat, kucing itu tidur. Ya, ketika dia mau solat, kucing itu tidur di atas ridaknya. Dia tidak menggerakkan kucing, dipotongnya ridak itu. Potong. Nah, tinggal kucing tertidur di situ. Diambil ridak yang tidak bahagian yang itu sih. Nah, demikianlah. Jadi kalau kita mau jadi macam Abu Hurairah, boleh saja. Tapi kau cari makan sendiri. Aku tidak terlarat tanggung mau kucing, mau tanggung orang, mau tanggung gitu. Kan? Oke. Allah, Masya Allah. Jadi Abu Hurairah melontarkan pandangannya. Nah, dia seorang yang alim, sahabat Nabi kan. Sahabat Nabi itu bukan saja alim, bahkan mereka arif. Ya, mereka terkategori sebagai arifin. Bukan alimin saja, bahkan arifin. Semua sahabat-sahabat Nabi yang bergelar sahabat Nabi. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa semua makhluk Allah SWT akan dikumpulkan pada hari kiamat, termasuk binatang, burung-burung dan segala sesuatu. Nah, ini bermaksud bukan saja yang di darat, yang di air, makhluk di air, dalam air, dan makhluk yang di atas darat. Yang akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Bagaimana? Nah, itu bukan ilmu kita. Kita pun tidak tahu. Ya kan? Kita pun ada pertanyaan-pertanyaan umum di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Contoh, Nabi Allah Ibrahim AS bertanya kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepada kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Itu pertanyaan Nabi Allah Ibrahim. Jadi confuse-nya, kekeliruannya dari sudut macam mana Allah menghidupkan yang mati. Qala awalam tub. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kau tidak beriman? Artinya, apakah kau tidak meyakini? Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim. Qala bala. Nabi Ibrahim jawab, bahkan aku meyakini wahai Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menetapkan hatiku, mengukuhkan hati. Nah, jadi apa yang Walid mau ketengahkan di sana adalah wujud pertimbangan, wujud pemikiran manusia tentang tidak logik. Tidak logik, bah, mati macam mana mau hidup, misalnya kan. Nah, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan nanti macam mana mau bangkit, hidup semula. Itu tidak logik. Pemikiran logik memang tidak sampai. Tapi kalau pemikiran rasional yang ditunjangi oleh cerdas, kan, akan menemukan. Kan? Contoh Nabi Ibrahim AS, kita sebutkan ayatnya, dalilnya. Nah, Nabi Ibrahim itu seorang Nabi Allah, Rasul Allah yang cerdas. Semesti. Nah, ketika Allah mengatakan begini, paham dia. Kan? Tahu dia. Nah, pun begitu, Allah menjadikan itu sebagai contoh teladan. Mungkin kepada generasi umat. Kemudiannya, nah Allah mengatakan, kau ambillah 4 ekor burung. Ambillah. Nabi Ibrahim pun mengambil 4 ekor burung. Jadi burung, bukan burung yang kita tengok sekarang, mah. Dalam kategori burung, nah mungkin ayam, mungkin apa, dikatakan ada tafsir mengatakan ayam, merak, ya kan? Nah, 2 lagi Walid pun tidak ingat, merpati. Nah, dan 1 lagi apa? Tidak tahu. Ya kan? Nah, kau sembelih, kemudian kau cincang lumat. Nabi Ibrahim melakukan, sembelihkan burung-burung itu. Kemudian dia dicincang lumat-lumat, digaulkan, dicampur-campur sampai tidak tahu sudah yang mana ayam, yang mana merak, yang mana merpati, yang mana apa, tidak tahu sudah. Nah, kemudian pecah kepada 4, diletakkan kepada 4 gunung. Ya kan? Bawa 4, 1 bahagian letak gunung ini, 1 bahagian gunung ini, 1 bahagian gunung ini, 1 bahagian gunung. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Nabi Ibrahim menyaksikan itu, ya kan? Kemana Allah menghidupkan.
Yang mati sudah. Jadi kesimpulannya itu tentang apa? Itu tentang keyakinan, ya kan? Yang kita sebut sudah kemarin kah? Adapun tentang keyakinan. Nah, tadi pun kita sebut juga tentang keyakinan itu menuntut kita yakin saja, ya kan? Nah, tidak boleh menolak sama sekali. Nah, itu ya. Walaupun ada maklumat-maklumat ilmu-ilmu yang nanti mendukung. Nah, itu untuk menyampaikan kita kepada rasional, bukan logik ya, bukan logik. Okey. Jadi kata musannif, kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala, Maha adil Allah Subhanahu wa taala sesungguh. Kumbang tidak bertanduk menuntut balas daripada kumbang yang bertanduk. Nah, itu kata Abu Hurairah ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil. Kumbang katanya. Kumbang tahu Jul? Kumbang. Tahu kan? Kata orang tahu kumbang. Orang lelaki itu ibarat kumbang lah. Dengan orang perempuan itu ibarat bunga. Jadi kalau sudah bunganya tidak mau ke kumbang. Kalau kabut apa midi. Jangan sampai pukul 11 ada Pak Asyik. Tak mama tak habis. Okey. Habislah mama. Yes. Dan disebut begitu. Dalil Al-Quran ni menyebutkan begitu. Kan? Jadi alam yang namanya bumi ini, alam ini diberikan kuasa oleh Allah SWT kepada makhluk manusia yang namanya bumi. Kemudian diberikan kuasa kepada jin, satu alam yang lain. Diberikan kuasa kepada malaikat, satu alam yang lain lagi. Yang macam tu. Panjanglah kalau nak cerita tu panjanglah. Jadi dia sembang sambil baca tu apa kata Maulana Mursyid ni tengok sedap subuh. Tak boleh. Cerita dia begitu panjang. Jadi kita sekarang ni kita belum selesai lagi alam yang namanya bumi yang kita pijak dan persekitarannya. Kita belum selesai lagi. Jadi kita nak pergi kepada alam cerita anu. Kita boleh kaitkan sebagai motivasi, sebagai ajaran kepada kita boleh lah. Contoh kita kaitkan dengan alam barzah. Kita pun tak pergi. Ya kan? Tu. Dia cerita kita tak pergi ni. Dan cerita tu nampak macam kartun lah. Betul tak kan? Hanya sahaja kita bersandar kepada Nabi cerita, Quran cerita. Aku tu lah. Diterimalah benda tu kan. Kalau kita nak cerita bagi cantik, kita kena pergi. Sopan orang pergi buat Haji Haji. Baru dia cantik, dia cerita pasal Haji Haji. Tak pergi buat Haji Haji, duk cerita. Macam ni, macam tutang ni ada ni. Takkan drama klik. Kan?